Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Daniel Altamis Subatsu. Saya Valentitir. Saya Niputu Olivia Junioriska. Dan kami mendapat tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai 3 partisipasi di depan kita yang bernama Intan Nabila. Yeni Sofyana. Kayla Putri Nalia. Oke, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Apakah Kak Yeni dan Intan mengetahui apa itu kurikulum merdeka? Menurut saya kurikulum merdeka itu pembelajaran dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk memahami materi. Baik, kalau menurut saya kurikulum merdeka itu berbeda dengan kurikulum 2013 karena kurikulum merdeka itu terdapat lebih banyak praktek dan proyek dan melatih siswa untuk lebih banyak berpendapat atau bisa dibilang melatih kepercayaan diri. Sedangkan menurut saya kurikulum merdeka itu kurikulum yang pembelajarannya intrakurikuler yang memiliki konten yang beragam sih. Oke, terima kasih jawabannya Intan, Yeni, dan Kayla. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa yang kalian rasakan setelah diberlangsungkannya pembelajaran sistem kurikulum merdeka? Kalau menurut saya merasa senang dengan adanya kurikulum merdeka ini karena guru-guru memperbolehkan kita berpendapat lebih banyak di sistem kurikulum ini. Kalau pendapat saya itu lebih banyak pengalaman yang kami dapat setelah melakukan proyek-proyek. Saya juga sependapat sama Yeni, jadi sama aja. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem pembelajaran kurikulum merdeka? Menurut saya sistem pembelajaran kurikulum merdeka lebih mementingkan praktek dan proyek. Saya juga setuju dengan Intan, dan bagaimana kalau menurut Kayla? Sama. Oke, terima kasih. Apa saja yang sudah dilakukan atau hasil dari kurikulum merdeka ini? Contohnya kayak hasil dari proyek atau prakarya. Apa contohnya? Contohnya di proyek kelas 7 tahun lalu kita ngebuat lampu hias. Kalau di proyek tahun lalu kami mengadakan drama dan itu menambah pengalaman kami, yang contohnya dari kami nggak tahu bagaimana caranya dubbing, itu menambah ilmu dan kami juga tampil dan menambah kepedean kami. Dan proyek tahun lalu itu juga ada yang bersangkutan tentang pembuatan POC. Itu lebih ke pengetahuan gitu. Hal apa saja yang kalian peroleh saat pembelajaran proyek? Yang saya peroleh saat pembelajaran proyek yaitu lebih banyak mendapatkan pengalaman dalam bidang apapun. Kalau saya juga sama seperti Intan dan menambah ilmu-ilmu lagi, contohnya kayak Kayla tadi bilang tentang POC, kami mengetahui apa itu POC, apa manfaatnya, dan kalau Kayla? Saya sependapat sama Yeni dan Intan. Setelah kalian nih melaksanakan kurikulum merdeka, apa sih yang kalian sukai dari kurikulum merdeka? Kalau yang saya sukai dari kurikulum merdeka ini yaitu dia lebih banyak praktek. Jadi kami nggak bosan melulu tentang materi tapi langsung dipraktekkan. Kalau menurut saya itu memperbolehkan siswa lebih banyak berpendapat, jadi kami bisa melatih kepercayaan diri kami. Kalau menurut saya karena kontennya lebih beragam, jadi lebih bervariasi aja gitu. Terima kasih. Menurut Yeni, Intan, dan Kayla, apa saja sih kelebihan dari kurikulum merdeka ini? Jadi menurut saya kelebihan dari kurikulum merdeka ini lebih meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap apa yang dia lakukan. Kalau menurut saya menambah ilmu dan wawasan kita tentang dunia luar. Kalau menurut saya dia bisa mengembangkan soft skill, sama dia juga pembelajarannya lebih fleksibel. Bagaimana kurikulum merdeka dapat membantu kalian belajar dengan lebih baik?
Seperti yang saya bilang tadi, kurikulum Merdeka lebih banyak praktek. Jadi, menurut saya kita dapat lebih paham materi yang kita pelajari dengan melakukan praktek. Kalau yang tadi saya bilang itu juga sama, menambah kepercayaan diri. Itu ada satu lagi, menambah ilmu wawasan tentang dunia luar. Jadi kita sebelum memasuki dunia luar, kita sudah belajar dan lebih memahami bagaimana caranya bersosialisasi dengan masyarakat. Saya sependapat sama Yeni, sama Intan juga. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Di kurikulum Merdeka ini pasti ada dong kekurangan sama kelebihannya. Dari pendapat Intan, Yeni, dan Kayla, sebutin dong satu kekurangan di kurikulum Merdeka ini. Menurut saya kekurangannya itu kita kan selang-seling ya, habis belajar project, terus tiba-tiba ujian, dan itu menurut saya lelah sih. Iya, saya juga sependapat sama Intan dan juga terdapat banyak tugas, contohnya kayak ada simulasi pemilu, itu agak lelah tapi seru juga. Menurut saya karena proyeknya itu banyak makan waktu, jadi mengurangkan kualitas belajar aja mungkin. Di kurikulum Merdeka ini apa saja sih yang bisa diubah agar menjadi lebih baik kurikulumnya? Menurut saya mungkin di kurikulum ini bisa diubah waktunya, kayak pembagian waktu kapan kita project dan kapan kita belajar agar tidak bentrok gitu. Karena kita di sini sangat capek sih. Kalau menurut saya juga sama seperti Intan, karena waktu itu tenggat kami juga cuma seminggu, kayak terlalu cepat dan kami juga memiliki tugas yang lain, jadi agak lelah aja. Jadi diperpanjang waktu pengumpulan tugasnya. Saya sependapat dengan Yeni dan Intan. Oke, terima kasih untuk partisipasinya Intan, Yeni, dan Kayla untuk wawancara kali ini. Oke teman-teman, sekian untuk wawancara kali ini. Jika ada salah kata atau perkataan mohon dimaafkan. Sebelumnya semua pertanyaan yang kami tanyakan kepada partisipasi kami sudah kami analisis dan tidak menyinggung unsur apapun. Sekian untuk wawancara ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.